Di sore hari ini pemuda ya, ini merupakan gabungan musisi senior Indonesia ya, itu ada Marcel, kemudian ada Once dan juga Semi Simorangkir. Ini sudah membuka perjumpaan kita di sore hari ini di spesial program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Selasa ya, di jam 5 hingga jam 6 sore tentunya di Smart Eco Live ya. Dan untuk hari ini Smart Listener, senang sekali saya sudah bersama dengan Bapak Darhamsyah, Coach Darhamsyah, Kapus P3E Sulawesi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam, selamat sore Smart Listener yang tercinta. Gimana kabarnya, Coach? Luar biasa sore ini ya. Aktif ya, tetap aktif. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan ya lagu pembuka kita itu lagu yang spesial dan juga maknanya sangat dalam gitu ya. Ini dalam rangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda yang kurang lebih 2 hari lagi ya. Kalau dilihat tadi ya, untuk dari lagu dari gabungan musisi senior Indonesia tuh ada Marcel, kemudian ada Once, kemudian ada Semi Simorangkir. Untuk liriknya yang mana nih? Coach paling suka ya. Iya. Bu Mirsa, ya. Jadi secara keseluruhan lagu itu sangat bagus dan memang ini tepat untuk kita simak kembali untuk dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Yang paling saya senang adalah refnya itu. Iya. Bersatulah semua seperti dahulu. Nah, kenapa dia katakan bersatulah semua seperti dahulu? Karena ketika Sumpah Pemuda tahun 28 ya, 28 Oktober. Itu semangat persatuan itu begitu kuat. Dan kalau di masa penjajahan saja itu mereka bisa menyatukan Jong Java, Jong Celebes dan sebagainya, mengapa tidak kita yang sekarang di masa kemerdekaan ini kadang-kadang sulit untuk bersatu. Jadi dikatakan bersatulah semua seperti dahulu. Ya, berarti kita kembali ke semangat persatuan itu. Lihatlah ke muka. Lihatlah ke muka, kita diminta sebenarnya untuk way forward, melihat ke depan. Ini kan sejarah di belakang kita, tetapi kita diminta untuk lihatlah ke muka. Ya, di Smart FM sering kita dengar law of attraction. Ya, jadi gimana hukum tarik menarik? Ketika kita berpikir untuk ke depan, ya, kalau di coaching kita selalu orientasi ke future, orientasi ke depan. Ketika pikiran kita banyak ke depan, maka energi semesta itu akan menarik kita untuk ke depan. Dan insya Allah kita akan ditolong oleh Allah untuk ke depan. Jadi hal-hal yang mengganggu kita di masa-masa yang lalu dan juga hari ini itu terjawab secara pelan-pelan ketika kita berorientasi ke depan. Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka, keinginan luhur dan akan terjangkau semua. Oke, wow, maknanya sangat dalam ya. Oke, Coach, untuk rangkaian ya Hari Sumpah Pemuda itu kita memperingati 2 hari lagi ya. Untuk tema secara nasional ini kan bersatu, mewujudkan persatuan bangsa, bersatu, bangkit dan tumbuh ya, Coach ya. Nah ini seperti apa nih untuk melihat tema nasional untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Ya, menarik sekali untuk kita lihat di dalam konteks kekinian ya. Bersatu tadi di mana ada fenomena ada beberapa destruksi untuk pemisahan dan sebagainya yang sebenarnya itu bukan arus besar, tetapi sama-sama mari kita rekatkan kembali ya persatuan dan kesatuan itu, kemudian bangkit ya sama-sama kita rasakan sekarang. Memang kita harus diakui bahwa kita sekarang semua dalam kondisi yang rentan. Itu sesuatu yang
harus diakui termasuk saya sendiri, kita semua dalam kondisi yang rentan. Di dalam kerentanan itu kita berusaha untuk bangkit, ya. Bagaimana kita mengatasi pandemi ini, ya. Yang ketiga adalah tumbuh. Jadi bukan hanya bangkit, tapi kalau bangkit lalu tidak tumbuh. Nah, indikasi bahwa kita tumbuh itu ketika kita terus belajar dan kita berbagi pengetahuan, kemudian kita berbagi dampak. Jadi apa yang menunjukkan bahwa kita tumbuh? Ya kalau selama kita terus-menerus belajar, ya mendengarkan Smart FM, membaca buku-buku, ya mengikuti. Sekarang ini banyak sekali pembelajaran online yang murah. Jadi sekarang ilmu itu sangat-sangat murah dalam tanda kutip, ya, ketimbang yang di waktu-waktu yang lalu. Ayo kita ikuti semuanya, ya, tentu sesuai dengan minat kita masing-masing. Nah, kita coba apa yang kita pelajari itu kita terapkan dalam diri kita dan kita ke orang lain. Nah, itulah di saat itulah kita tumbuh. Oke. Jadi untuk situasi seperti saat ini, ya, di situasi yang penuh keterbatasan saat ini, bagaimana hal-hal ataupun apa sih yang bisa membuat kita untuk tetap survive, ya, Coach? Kalau melihat saat ini pemuda di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini, bagaimana? Ini melihat ya secara realitanya itu seperti apa, begitu ya? Apalagi untuk kita tahu ya pandemi, ya, kemudian zaman digital, ya, seperti saat ini. Nah, itu bagaimana? Ya, saya melihat teman-teman pemuda di Makassar ini luar biasa, ya. Artinya di masa pandemi ini banyak sekali inisiatif-inisiatif yang muncul, yang kegiatan-kegiatan. Tadinya juga memang saya berpikir, wah, ini akan surut kegiatan-kegiatan, tapi ternyata tidak, ya. Saya selaku kepala pusat pengendalian pembangunan ekoregion Sulawesi dan Maluku, ya, banyak sekali menerima tawaran-tawaran dari teman-teman milenial, Pak, ikut ini Pak. Jadi banyak, ya? Iya, banyak sekali. Banyak yang ngajak, Pak. Banyak yang dan itu positif. Ini satu indikasi bahwa kaula muda di Makassar ini menggeliat dan bergerak terus. Ya, ini sesuatu yang positif. Oke. Pak Dar, kalau melihat juga di saat ini, ya, kalau P3E ini kan tugasnya untuk melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup, ya. Nah, kalau bagaimana nih untuk pemuda di Sulsel, khususnya Makassar ini, itu bisa, ya, memperhatikan kondisi sekitar, juga aware terhadap lingkungan, begitu. Ya, jadi gerakan-gerakan kaum muda untuk lingkungan itu seperti yang saya katakan tadi, itu bergerak terus. Ini ada pencinta gunung lagi, tadi pagi saya mengajak untuk itu, dan mereka akan memasang di beberapa titik itu pelang-pelang. Kemudian kita akan kumpul nanti di Rumah Hijau Denasa, ya. Denasa ini beliau itu adalah pemenang Kalpataru, perintis lingkungan baru-baru ini, dan kami bersama Persatuan Filatelis, teman-teman Filatelis itu akan di situ juga. Nah, saya melihatnya animo generasi muda untuk lingkungan ini besar sekali. Dan kalau kita merujuk pada survei milenial tahun 2019 dan 2020, itu sekitar di atas 30% itu minatnya ke lingkungan hidup. Nah, ini sesuatu tren yang positif. Oke. Jadi dari tahun ke tahun ini, kalau Pak Dar Hamsyah melihat untuk dari pemuda sendiri itu sudah ada kemajuan, begitu, ya, yang menggerakkan bank sampah, yang menggerakkan kantong plastik, belanja tanpa kantong plastik, mengurangi sedotan, ya, mengurangi konsumsi botol dan sebagainya, botol plastik, itu adalah kaum muda, ya, di mana-mana, ya. Ya, baru-baru ini juga yang dapat Kalpataru di Sulawesi Barat, ya,
namanya Yusri, ya itu masih muda dan saya salut sekali. Jadi dia konservasi penyu, ya, bagaimana telur-telur penyu itu supaya tidak diambil orang, ya. Saya sendiri waktu kecil sering dan suka makan itu karena belum tahu, ya enak itu ya, kayak bola pingpong itu yang dan lunak gitu kan. Itu gimana rasanya, telur penyu, Coach? Ya Gimana rasanya itu? Enak. Nah, tapi itu kan kalau itu dikonsumsi, nah bagaimana regenerasi dari penyu-penyu itu kan terputus, ya, sehingga teman kita ini Yusri itu mengamankan itu, ya, dan secara natural dia menetaskan dan pada waktunya melepaskan ke laut, ya. Jadi ini satu usaha yang digerakkan oleh anak-anak muda. Okay. Ya. Ini salah satu contoh nih inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda, ya, Pak Dan.